Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adil Pagi, mahasiswa kelas 2A PGSD Universitas Islam Riau. Di video kali ini, saya akan membahas tentang Festival Pacu Jalur yang berasal dari kabupaten saya, yakni Kabupaten Kuantan Sengingi. Kabupaten Kuantan Sengingi merupakan sebuah kabupaten pemekaran dari Kabupaten Indragiri Hulu yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999. Jarak antara Teluk Kuantan dengan Pekanbaru sebagai ibu kota Provinsi Riau adalah 160 km. Kabupaten Kuantan Sengingi berada pada wilayah perbatasan 3 provinsi, yaitu Provinsi Riau, Jambi, dan Sumatera Barat. Secara administrasi, Kabupaten Kuantan Sengingi dibagi menjadi 15 kecamatan, 11 kelurahan, dan 218 desa. Kabupaten Kuantan Sengingi berada di bagian barat daya Provinsi Riau. Kabupaten ini beriklim tropis dan terdiri dari dataran rendah dan dataran tinggi, kira-kira 400 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi di daerah Kuantan Sengingi merupakan bagian dari jajaran Bukit Barisan. Selain itu, terdapat juga 2 sungai besar yang melintasi wilayah Kabupaten Kuantan Sengingi, yaitu Sungai Kuantan dan Sungai Sengingi. Di Kabupaten Kuantan Sengingi ini terdapat satu festival tahunan yang sudah merupakan tradisi masyarakat Melayu Kuantan Sengingi, yaitu adalah Festival Pacu Jalur. Tradisi Pacu Jalur yang diadakan sekali setahun pada peringatan perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia menjadikan kota Teluk Kuantan sebagai tujuan wisata nasional. Perlombaan perahu panjang yang berisi lebih kurang 60 orang di Sungai Kuantan ini biasanya diikuti oleh masyarakat setempat, kabupaten tetangga, bahkan ikut pula peserta dari negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, dan Thailand. Pacu Jalur merupakan sebuah perlombaan mendayung di sungai dengan menggunakan sebuah perahu panjang yang terbuat dari kayu pohon. Panjang perahu ini mencapai 25 hingga 40 meter dengan lebar bagian tengah 1,3 sampai 1,5 meter. Dalam bahasa penduduk setempat, kata jalur berarti perahu. Di dalam festival Pacu Jalur ini menggunakan sebuah jalur yang terbuat dari batang kayu utuh. Proses pembuatan jalur terdapat beberapa langkah yang perlu dilakukan. Selain itu, proses pembuatan jalur memakan waktu yang cukup lama. Proses pembuatan jalur yang pertama adalah diadakannya rapat desa. Rapat desa bertujuan untuk membentuk panitia pembuatan jalur atau sering disebut dengan Pak Tuwo. Rapat juga bertujuan untuk menentukan tempat dan jenis kayu yang akan digunakan untuk membuat jalur. Selain itu, rapat desa juga bertujuan untuk menentukan dukun. Dukun di sini mempunyai tugas untuk menentukan lokasi tempat di mana pohon akan ditebang. Setelah kayu telah ditentukan, maka langkah selanjutnya yaitu adalah menebang. Kegiatan menebang ini dilakukan oleh seorang dukun. Menobang diawali dengan upacara semah atau pemberian sesaji kepada mambang yang diyakini sebagai penunggu kayu atau pohon tersebut. Dalam kegiatan menebang ini, ada beberapa rangkaian upacara yang perlu dilakukan, seperti penyembelihan ayam, pembakaran kemenyan,
pembakaran tepung tawarnya, dukun akan melakukan upacara malambe. Malambe adalah pembacaan doa yang bertujuan untuk meminta kelancaran dalam proses pembuatan jalur. Selain malambe, ada juga upacara yang dinamakan catukan. Catukan adalah pengambilan potongan kayu yang dilakukan oleh dukun. Potongan kayu ini adalah potongan kayu pertama yang diambil dan didapat dari proses tebasan pertama yang dilakukan terhadap pohon. Kayu ini diambil guna untuk dijadikan obat untuk para pekerja yang sedang sakit. Langkah akhir sebelum menobang pohon adalah dukun melemparkan telur ayam kepada pohon kayu. Hal ini dilakukan untuk memberi makan mambang atau penunggu kayu. Setelah proses menebang selesai, maka selanjutnya adalah mengabung. Mengabung adalah memotong kayu di bagian ujung. Setelah itu, kayu akan dibersihkan dari dahan-dahan dan hanya menyisakan batang utama yang digunakan untuk jalur. Langkah selanjutnya yaitu melepas benang. Melepas benang adalah pengukuran jalur yang dilakukan dengan menggunakan benang. Setelah jalur diukur, maka langkah selanjutnya yaitu adalah pendadaan. Pendadaan adalah proses pembuatan dada atau bagian atas jalur. Proses ini dilakukan dengan cara meratakan bagian atas pohon dari ujung sampai ke pangkal. Di dalam proses pendadaan ini dapat memakan waktu 1-3 hari. Setelah proses pendadaan, maka langkah selanjutnya yaitu mencaruk. Langkah ini adalah mengeruk bagian kayu yang telah diratakan. Proses ini memerlukan ketelitian karena untuk mencapai ketebalan yang sama di masing-masing bagian. Langkah selanjutnya yaitu menggiling. Menggiling adalah proses melicingkan bagian. Hal ini dilakukan untuk membentuk bakal jalur yang ramping seperti perahu. Langkah selanjutnya yaitu menelungkupkan. Setelah ditelungkupkan, maka langkah selanjutnya yaitu membuat perut. Proses ini memerlukan ketelitian. Selain ketelitian, juga memerlukan keahlian khusus. Sebab jalur akan dibuat melengkung dari bagian haluan sampai ke kemudi dengan seimbang. Selanjutnya yaitu membuat lubang kakok. Pembuatan lubang ini bertujuan untuk alat kendali bagi tukang agar tidak meleset pada saat mengukur ketebalan perut jalur. Selain itu, lubang kakok juga berfungsi sebagai pencegah pecahnya jalur. Lubang kakok ini pun akan ditutup kembali. Ditutup kembali dengan kakok dengan ukuran yang sama. Proses selanjutnya yaitu menggaliak atau menelentangkan. Setelah ditelentangkan, maka akan dibuat gantungan tim buku. Tim buku adalah bendulan-bendulan yang berfungsi sebagai tempat duduk para anak pacu. Langkah selanjutnya yaitu membuat haluan dan kemudi. Setelah semua langkah selesai, maka akan dilakukan yang namanya maleo, adalah proses penarikan jalur dari tempat pembuatan ke desa atau kampung. Maleo menggunakan alat yaitu tali pengikat sejenis rotan yang sangat kuat. Tali tersebut diikat pada bagian depan, yakni pada bagian telinga jalur
dan ditarik oleh masyarakat. Setelah jalur sampai di desa, maka jalur akan dihaluskan dan dibentuk dengan kaidah keindahan secara teliti. Selanjutnya yaitu adalah melayui. Melayui adalah proses pengasapan pada jalur. Posisi jalur pada proses ini yaitu telungkup. Proses ini dapat berlangsung sampai dengan 5 jam. Setelah diasapi, maka langkah selanjutnya yaitu menghias. Menghias adalah proses terakhir pada pembuatan jalur. Menghias dilakukan pada motif ukiran pada selembayung, biasanya berhubungan dengan nama jalur. Misalnya, jika sebuah jalur bernama Nagasaki, maka motif pada selembayungnya adalah Nagasaki pula.